Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, saya Reisa, perwakilan dari kelompok 4, akan menganalisis musik kontemporer yang berjudul Orang Basah karya Hari Rusli. Selanjutnya, materi ini disusun oleh kelompok 4 yang beranggota 5 orang. Yang pertama ada Reisa, yang kedua Dipa, yang ketiga Asri, yang keempat Aril, dan yang kelima Noviar. Saya akan menjelaskan biografi dari Hari Rusli. Musisi berdarah Minangkabau, Hari Rusli memiliki nama asli Zauhar Zaharsyah Fahrudin Rusli. Ia lahir di Bandung, Jawa Barat pada tanggal 10 September 1951. Ia merupakan putra bungsu Maijen TNI Rusan Rusli dan cucu dari Marah Rusli, pengarang novel fenomenal Siti Nurbaya. Terinspirasi dari sang kakek, Hari Rusli sempat ingin menjadi penulis dan menuangkan idenya ke dalam bentuk puisi. Namun, karya-karya puisinya tidak pernah dipublikasikan karena ia akhirnya memilih meniti karir di dunia musik. Dijuluki si Bengal dari Bandung pada tahun 1970, Hari Rusli masuk ke Institut Teknologi Bandung (ITB) untuk mengambil jurusan teknik penerbangan. Saat itu, ia juga belajar musik di bawah bimbingan Remi Silado dan Slamet Abdul Syukur. Tidak lama kemudian, Hari Rusli membentuk kelompok musik Gang of Hari Rusli bersama Albert Warnerin, Indra Rifai, dan Iwan Arahman. Grup musik ini merilis album perdana bertajuk Filosofi Gang pada tahun 1973 yang langsung melambungkan namanya. Hari Rusli menguasai berbagai alat musik, mulai dari gitar, drum, hingga gamelan. Berikut beberapa karya musik dari Hari Rusli. Yang pertama, Filosofi Gang tahun 1973, kedua Titik Api tahun 1976, ketiga Gadis Plastik 1977, keempat Daun tahun 1979, kelima Kota Gelap tahun 1979, 6 Jika Hari Tak Berangin tahun 1979, dan yang ketujuh Hari Rusli 83 tahun 1983. Materi selanjutnya yaitu analisis musik kontemporer berdasarkan karakteristik. Menurut kelompok kami, orang basah adalah seseorang yang sedang berjuang mencari nafkah di jalanan hingga kehujanan untuk menghidupi dirinya dan keluarganya. Tema dari musik kontemporer yang berjudul Orang Basah karya Hari Rusli yaitu kenakalan dan persoalan mengenai kritik sosial. Menampak pada judul atau syair sebenarnya, jika kita menyimak sedikit dari kutipan syair yang terdengar jelas, seperti pada bagian B, antara lain, orang basah, orang yang penting, berdiri miring, tidak bisa kencing, orang bertaring. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan video karya Hari Rusli yang berjudul Orang Basah. Selamat menonton! Yang memiliki bangsa yang liberal, yang boleh dianggap tidak menganggap dosa yang kita buat. Oh senyum karena makna basah karena hujan, dia senyum karena basah, dia sedang tidak memberi. Kering itu tidak basah, kita basah yang bukan kering. Camkan basah bukan kering. Orang basah itu orang-orang yang penting. Yang memiliki bangsa. Instrumen atau alat musik yang dimainkan yang pertama ada gong, kedua karinding, tiga piano, empat gitar Arab, lima drum, enam suling, tujuh rebab, delapan kecapi, sembilan gendang, 10 gamelan, 11 tamborin,
12 angklung, 13 suara mulut, dan yang terakhir adalah kentongan. Selanjutnya adalah teknik garapan. Yang pertama adalah intro. Musik ini diawali oleh bunyi gong, synthesizer sebagai tanda dimulainya karya ini. Kemudian muncul marimba dengan adanya aksen. Sudah sangat jelas untuk sementara dapat kita tentukan bahwa karya ini berirama 4/4 dan motif ini diulang 2 kali 4 bar. Yang kedua, isi. Peristiwa selanjutnya adalah masuknya bunyi permainan alat musik, melodi, ritme yang dilakukan bersamaan, bunyi bersama-sama, dengan struktur melodi yang cepat dan padat. Kita sebut saja sebagai bagian A. Bagi penulis, bagian ini dapat dirasakan sebagai awal suatu adegan, karena teksturnya yang sangat kontras dibanding dengan peristiwa bunyi sebelumnya. Pada bagian satu, terdapat vokal perempuan dan laki-laki bernyanyi secara bersamaan dalam tempo yang cepat dan padat, menyanyikan nada-nada kromatis secara berulang-ulang. Pada bagian ini terdapat juga alat musik drum dan piano yang dimainkan secara bersamaan. Selanjutnya, ada suara tamborin dan suling. Pada bagian 2, melodi sudah enak didengar daripada bagian sebelumnya. Nadanya sudah lumrah dan jadi enak didengar. Pada bagian ini ada berupa kata-kata namun tidak berupa bahasa. Terdapat juga alat musik drum, piano, dan tamborin. Pada bagian 3 sudah mulai memainkan perkusi. Vokal yang diiringi perkusi tapi dengan nada yang sama, terdapat juga alat musik yang dimainkan seperti suling, drum, piano, dan tamborin. Yang ketiga adalah interlude. Melodi bagian ini merupakan melodi kutipan dari frase-frase melodi yang terdapat pada bagian A. Namun terdapat sedikit perbedaan oleh karena aspek pengolahan serta munculnya bunyi bass dan drum sebagai landasan. Seperti yang terlihat dalam notasi di atas, bahwa melodi interlude ini dibangun dari materi melodi bagian A, terutama frase 2 awal dan frase 4 bar kedua. Lihat dan bandingkan dengan bagian A. Selanjutnya, bagian ini diakhiri oleh melodi penyelesaian, seperti yang telah muncul sebelumnya. Hanya vokal mulai masuk pada bagian syair. Orang basah, orang yang penting. Kembali lagi seperti awal, pada bagian ini terdapat alat musik yang dimainkan, seperti piano dan karimba. Yang keempat, pengembangan. Berikutnya, pada bagian ini sudah masuk unsur tradisi. Keseluruhan bagian di atas, baik melodi yang dilakukan bersamaan maupun aspek improvisasi diulang. Namun sebelumnya, lead dan motif perkusi seperti di atas berjalan selama 4 bar. Kemudian, motif perkusi tersebut diulang-ulang. Berfungsi sebagai landasan melodi, pada bagian ini terdapat alat musik yang dimainkan, seperti angklung, drum, dan piano. Selanjutnya bagian B. Setelah itu, kembali ke bagian perkusi serta ditambah dengan vokal. Bagian ini kita sebut sebagai bagian B. Setelah bagian ini diulang 2 kali, diselesaikan oleh melodi penyelesaian seperti yang terdapat pada melodi frase 4 bagian A. Pada bagian ini terdapat alat musik yang dimainkan, seperti karimba, drum, dan piano. Dan yang keenam adalah penutup. Bagian ini kembali lagi ke bagian 2 dan diakhiri dengan kembali ke intro dengan nada dan melodi yang sama. Selanjutnya, materi terakhir yaitu analisis berdasar unsur musik. Poin pertama yaitu warna nada. Warna nada yang sering digunakan dalam musik kontemporer yang berjudul Orang Basah ini sering menggunakan piano dan drum, di mana pada part-part sebelumnya pasti menggunakan alat musik itu. Suara khas dari drum dan piano membuat musik itu jadi rame dan menarik. Poin kedua, harmoni. Harmoni dalam musik kontemporer orang basah banyak sekali perpaduan dua nada atau lebih yang dimainkan secara bersamaan. Poin ketiga, ritme.
Ritme dalam Orang Basah mungkin memiliki pola ritme yang tidak terduga atau kompleks, dengan variasi dalam tempo dan dinamika. Hal ini dapat menciptakan ketegangan yang menarik dan menambah dimensi ekspresivitas dalam karya. Poin yang terakhir yaitu melodi. Melodi dalam Orang Basah cenderung memiliki karakteristik berikut. Yang pertama, eksploratif. Melodi yang dilakukan seringkali tidak mengikuti pola konvensional, melainkan mengeksplorasi berbagai nada dan ritme yang tidak biasa. Yang kedua, dinamis. Perubahan tempo dan dinamika yang sering terjadi menciptakan suasana yang terus berubah dan menarik. Yang ketiga, penggunaan instrumen tradisional. Hari Rusli seringkali memasukkan instrumen tradisional Indonesia dalam karyanya, memberikan warna yang unik pada melodi. Yang ketiga, atmosferik. Melodi yang diciptakan seringkali membangun suasana yang mendalam dan emosional, sesuai dengan tema lagu. Cukup sekian materi penjelasan mengenai analisis musik kontemporer yang berjudul Orang Basah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.